Respon berkelas Hernando soal kedatangan pas. Dendam Haaland pada Kukurea. Leicester kena pengurangan poin. Boli diolok-olok fans sendiri. Mbappe diajak fans sendiri. Laga pekan pertama Liga Inggris, sang juara bertahan Manchester City sukses meraih 3 poin setelah mengandaskan tuan rumah Chelsea dengan skor 0-2. Gol anak asuh Pep masing-masing dicetak oleh Erling Haaland di menit 18 dan mantan pemain Chelsea, Mateo Kovacic, di menit ke-84. Berkat hasil ini, The Citizen sementara berada di posisi keempat Liga Inggris. Sementara itu di laga lain, tuan rumah Brentford mencuri 3 poin atas Crystal Palace dengan skor 2-1. Dari Liga Inggris beralih ke Serie A, hasil mengejutkan diterima Napoli setelah menelan kekalahan telak atas tuan rumah Hellas Verona 3 gol tanpa balas. Gol dari José Livramento dan brace dari Daniel Mosquera membuat debut Antonio Conte bersama Partenope tercoreng. Berkat hasil ini, Napoli harus berada di dasar klasemen Serie A. Masih dari Serie A, hasil kurang memuaskan juga diterima klub ibu kota AS Roma. Giallorossi asuhan De Rossi hanya bermain imbang dengan skor kacamata melawan tuan rumah Cagliari. Kegagalan Serigala Roma meraih 3 poin membuat mereka sementara berada di peringkat 14 Serie A. Dari Serie A bergeser ke La Liga, sang juara bertahan Real Madrid tertahan di markas Real Mallorca. El Real hanya bermain imbang 1-1 setelah gol dari Rodrigo di menit 13 berhasil disamakan oleh Vedat Muriqi di menit 53. Berkat hasil tersebut, Los Blancos kini sementara berada di peringkat 13 La Liga. Dari laga City versus Chelsea, ada hal menarik yang dilakukan Erling Haaland. Dilansir dari Daily Mail, striker asal Norwegia itu terlihat tak mau menolong Kukurea saat pemain Kribo itu terkena kram. Haaland yang ada di sebelahnya hanya terdiam saat Kukurea meminta tolong kepadanya. Maksud sikap Haaland tersebut terungkap pasca laga. Ia memang sengaja menolak membantu Kukurea karena teringat saat pemain Spanyol tersebut mengolok-oloknya lewat lagu pasca Euro 2024. Tak lupa Haaland juga mentertawakan dan menyebut Kukurea hanya sosok pesepak bola yang lucu. Sementara itu dilansir dari The Sun, dikeluarkannya Raheem Sterling dari skuad Chelsea jelang laga melawan City, membuat pemain asal Inggris tersebut mempertanyakan sikap klub. Sterling mengaku sudah sesuai apa yang diinginkan pelatih dan klub. Sterling kini menuntut jaminan dari klub mengenai masa depannya dan menginginkan kejelasan tentang perannya dalam skuad The Blues musim ini. Sterling yang masih memiliki sisa 3 tahun kontrak di Stamford Bridge mengaku tak mau ditelantarkan seperti kabar dari Chelsea. Dilansir dari Sport Bible, fans Chelsea ramai-ramai merespon sikap Todd Boehly saat meninggalkan laga lebih cepat setelah ketinggalan 2-0 atas City. Fans yang muak dengan sikap Boehly tersebut lalu membuat komentar yang beragam di medsos. Ada yang mengolok-olok bahwa apa yang dilakukan oleh pemiliknya tersebut adalah tindakan yang bodoh dan bagaikan seorang pengecut. Ada juga yang bilang bahwa Boehly buru-buru pergi karena ingin segera membeli pemain baru yang mahal supaya Chelsea bisa menang. Beralih ke kabar Manchester City, dilansir dari Sport Bible, The Citizen berencana untuk menaikkan gaji Rodri dalam kontrak barunya menjadi 375.000 pounds per pekan. Dan mereka akan meminta Kevin De Bruyne untuk memangkas gajinya musim ini. Hal tersebut dilakukan karena kontrak pemain asal Belgia tersebut hanya tersisa 1 tahun lagi. Namun rencana memangkas gaji De Bruyne tersebut dipertanyakan oleh fans, karena De Bruyne juga menjadi sosok penting di skuad City untuk mengarungi musim ini. Ke kabar dari klub Manchester sebelah, dilansir dari The Sun, pemilik MU Sir Jim Ratcliffe sedang mempertimbangkan untuk merilis sebuah film dokumenter tentang apa yang terjadi di balik layar pengambil alihan MU. Ratcliffe ingin mengungkap kisah lengkap perjalanan MU sebelum era dirinya dan setelah era dirinya, termasuk soal pembelian pemain pertama di era dirinya, soal pemangkasan beberapa staf, serta rencana pembangunan stadion baru dan pemugaran Old Trafford. Kabar dari MU, dilansir dari Talksport, mantan bek MU Phil Jones telah mengumumkan pensiun dari sepak bola pada usia 32 tahun. Jones sempat menghabiskan 12 tahun sebagai pemain MU dan telah membuat 229 penampilan. Karena cedera dan tak lagi mendapat kontrak dari klub baru, ia akhirnya mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola dan ingin meniti karir sebagai pelatih. Jones optimis bisa jadi pelatih hebat suatu saat nanti. FYI, Jones diketahui telah menyelesaikan lisensi A kepelatihan dan sudah coba melatih di tim akademi MU U14 dan U18. Kabar selanjutnya dilansir dari Daily Mail. Leicester City dikabarkan akan mengalami 2 kali pengurangan poin secara terpisah di Liga Inggris musim ini. Pengurangan poin tersebut adalah buah dari hukuman yang didakwakan kepada The Foxes karena melanggar 2 aturan sekaligus, yakni aturan pengeluaran keuangan dan aturan profitabilitas dan keberlanjutan atau PSR di Championship musim lalu.
Kedua kasus pelanggaran tersebut kini sedang diselidiki seolah terpisah dari pihak terkait. Masih dari kabar Leicester City, menurut pakar transfer Fabrizio Romano, The Foxes telah merampungkan kesepakatan transfer untuk memboyong gelandang Oliver Skip dari Tottenham Hotspur. Leicester telah membayar biaya 20 juta pounds plus add-ons 5 juta pounds kepada Spurs. Tes medis rencananya akan dilakukan pada hari Senin 19 Agustus 2024. Setelah itu diharapkan Skip akan diperkenalkan ke publik King Power Stadium pada saat laga Leicester versus Spurs. Beralih ke La Liga. Dilansir dari Gol, bintang baru Real Madrid Kylian Mbappe mendapat ajakan dari beberapa fans sendiri setelah dirinya tampil buruk saat melawan Mallorca. Di laga tersebut Mbappe tidak menciptakan peluang sama sekali. Banyak kehilangan bola dan sering kalah duel. Di medsos, fans El Real berkomentar macam-macam terhadap performa Mbappe. Ada yang menyebutnya Hazard 2.0, ada juga yang bilang bahwa Mbappe hanya cocok di Liga Petani seperti Liga 1. Dari kabar soal Real Madrid, dilansir dari Football Espanya, pasca laga melawan Real Mallorca, Ancelotti mengatakan bahwa ia sudah berjuang untuk mengubah tim ini tanpa Toni Kroos. Namun, allenatore asal Italia itu mengaku masih rindu dengan sosok Toni Kroos. Ia mengatakan bahwa menggantikan peran Toni Kroos adalah hal yang mustahil. Mencari Toni Kroos baru juga adalah hal yang tidak mungkin. Namun Ancelotti tetap pada keyakinannya bahwa ia bisa berhasil menemukan cara bermain baru bagi Al Real tanpa Toni Kroos. Geser ke kabar dari Real Sociedad. Dilansir Football Espanya, pelatih Real Sociedad Imanol Alguacil mengatakan bahwa Mikel Merino akan segera bergabung dengan Arsenal minggu depan. Mikel Merino terlihat tidak dimasukkan di skuad La Real saat berjumpa Rayo Vallecano di pekan pertama La Liga. Dilaporkan bahwa tidak dimasukkannya Merino dalam skuad berasal dari instruksi sang pelatih. Alguacil tidak ingin mengganggu Merino yang sedang merampungkan kepindahannya ke Arsenal. Dari Spanyol terbang ke Italia, dilansir dari Football Italia, Antonio Conte marah-marah ke anak asuhnya di ruang ganti setelah dibantai Verona 3-0. Kesaksian itu diutarakan oleh pemain Napoli Pasquale Mazzocchi. Menurut Mazzocchi, Conte yang temperamental itu memarahi semua pemain Napoli karena dianggap tak bisa tampil lebih baik di babak kedua. Conte tak senang terhadap apa yang ditampilkan anak asuhnya, namun setelah marah-marah, Conte akhirnya bertanggung jawab dan meminta maaf kepada publik Naples atas hasil memalukan dalam debutnya tersebut. Sebentar ke kabar dari Liga Turki. Dilansir The Sun, bos Jose Mourinho yakni Presiden Fenerbahce Ali Koç diserang oleh seorang penyusup yang dilaporkan merupakan seorang fans Fenerbahce. Kejadian tersebut terjadi saat Fenerbahce bermain imbang 2-2 melawan Göztepe di Liga Super Turki. Ali Koç yang turun ke lapangan tiba-tiba diserang oleh seseorang yang coba memukulnya. Ali Koç yang terdorong sempat terjatuh. Ali Koç juga dilempari botol oleh fans saat mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan. Beredar kabar bahwa penyerangan tersebut merupakan buah dari ketidakpuasan fans terhadap kepemimpinan Ali Koç selama ini. Beralih ke kabar dari sepak bola nasional, kiper utama timnas Indonesia Hernando Ari memberikan tanggapan jelang bergabungnya Martin Paes. Dalam podcast Sport 77, Nando dengan santai mengatakan bahwa selama demi kebaikan timnas Indonesia, ia nggak masalah posisinya tergeser. Nando juga mengatakan bahwa selama ini ia sudah saling support dengan Martin Paes. Selain itu, Nando juga mengaku siap bersaing secara sehat dengan Martin Paes. Ia meyakini bahwa Sintayong tetap akan menilai pemain secara objektif. Kuat yang menggelembung membuat Chelsea harus lepas beberapa pemainnya musim panas kali ini. Kabarnya, menurut Tribal Football, Raheem Sterling jadi salah satu pemain yang berpotensi tinggalkan Stamford Bridge musim ini. Menurut laporan, The Blues sudah menawarkan Sterling ke beberapa klub, termasuk Juventus. Negosiasi ini ternyata dengan maksud untuk mendapatkan Federico Chiesa. Jadi, Chelsea menawarkan kesepakatan pertukaran pemain. Namun, belum ada respon positif dari pihak Juve. Selain Sterling, Chelsea juga sudah mempersilahkan Ben Chilwell untuk mencari klub baru musim panas ini. Itu sudah dikonfirmasi oleh sang pelatih Enzo Maresca. Dilansir ESPN, Maresca menilai bahwa ini keputusan yang baik bagi klub dan pemain. Dengan hengkang dari Chelsea, Chilwell bisa mendapatkan menit bermain yang lebih baik di klub barunya nanti. Maresca lebih memilih Cucurella ketimbang dirinya untuk mengisi pos bek kiri. Nasib yang kurang lebih sama juga dialami oleh bek Liverpool Joe Gomez. Kini dirinya sedang mempertimbangkan untuk hengkang dari Liverpool. Dilansir Daily Mail, Arne Slot kabarnya tidak bisa menjamin posisinya di skuad utama. Joe Gomez pun terbuka untuk tantangan baru di klub baru. Menurut laporan, Aston Villa, Fulham, dan Chelsea berminat untuk menampung talenta berusia 27 tahun itu. Prioritasnya adalah masih bermain di Liga Inggris. Masih seputar klub Liga Inggris, Nottingham Forest dikabarkan sedang berburu bek kiri di bursa transfer musim panas kali ini. Beberapa nama sedang didiskusikan.
Tapi Alex Moreno dari Aston Villa kabarnya jadi prioritas Forest. Dilansir The Athletic, Forest melihat Villa memiliki 3 bek kiri dalam skuadnya. Selain Moreno, sudah ada Ian Maatsen dan Lucas Digne. Itu akan memperlebar peluang Forest untuk memboyong Moreno. Kabarnya Forest hanya akan menawarkan kesepakatan pinjaman pada Moreno. Negosiasi masih di tahap awal, belum ada kesepakatan yang dicapai. Dari kasta kedua Liga Inggris, ada adik Jude Bellingham, Jobe Bellingham yang dikabarkan telah teken kontrak baru dengan Sunderland. Dengan begitu, Jobe telah membuat klub-klub peminat seperti Crystal Palace dan Tottenham gigi jari. Dilansir BBC, pemain berusia 28 tahun itu menandatangani kontrak baru yang mengikatnya hingga musim 2027-2028. Jobe merasa nyaman dan bisa berkembang lebih baik lagi jika bertahan di Sunderland. Menurutnya, ini akan jadi keputusan penting dalam karir Inggris. Kita bergeser ke Italia, di mana Lazio ingin mendatangkan pemain sayap Napoli, Cyril Ngonge. Dilansir Football Italia, Ngonge kabarnya bukan pilihan utama di skuad Antonio Conte. Maka dari itu, Lazio akan memanfaatkan peluang ini untuk mendatangkannya. Namun bukan secara permanen, melainkan secara pinjaman selama 1 musim. Sudah mendatangkan Youssouf Fofana, AC Milan kabarnya masih ingin berburu 1 gelandang lagi sebelum jendela transfer ditutup. Menurut Football Italia, Manu Kone adalah pemain yang akan dikejar Milan selanjutnya. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh Zlatan Ibrahimovic selaku penasehat tim. Ibra juga berkata bahwa Kone akan sedikit lebih sulit untuk didatangkan karena sudah ada Fofana. Tapi Milan ingin membangun skuad yang kompetitif. Dengan ada 2 pemain dengan kualitas sama di posisi yang sama, itu akan jadi persaingan yang sehat. Sementara di Spanyol, ada mantan target Chelsea, Samu Omorodion yang kabarnya diincar oleh Bayer Leverkusen. Dilansir Football Espanya, setelah kepindahan Omorodion ke Chelsea batal, Atletico Madrid sedang mencari pembeli baru untuknya. Sejauh ini belum ada pergerakan konkret dari klub ini, tapi Bayer Leverkusen telah menunjukkan minatnya pada Omorodion. Selain Leverkusen, Borussia Dortmund juga dikabarkan memantau situasi sang pemain. Sivlik mengungkapkan alasan mengapa dirinya tak memainkan sosok Dani Olmo di laga kontra Valencia kemarin. Menurutnya, ini hanya perihal waktu saja. Dilansir Tribal Football, Flick merasa Olmo belum maksimal terlibat dalam sesi latihan. Memainkannya di laga kontra Valencia dirasa akan terlalu dini. Dirinya baru tiba beberapa hari sebelum laga dimainkan. Jadi, ini bukan karena nama Dani Olmo yang belum didaftarkan ke La Liga. Setelah penantian panjang, kiper keturunan Indonesia Belanda Martin Paes sudah resmi bisa bermain untuk timnas Indonesia. Dilansir Suara, kepastian ini dipublikasikan langsung oleh Erick Thohir melalui akun X-nya. Kami percaya bahwa kehadiran Martin Paes akan memperkuat tim nasional, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tulis mantan bos Inter Milan itu. Keputusan ini pun disambut dengan antusiasme tinggi oleh penggemar sepak bola tanah air.